Ibu yang tengah hamil sering merasa tidak nyaman dengan adanya beragam mitos yang sering beredar di masyarakat. Padahal dengan berbagai macam mitos tersebut justru bisa membuat ibu hamil merasa takut dan stres. Begitu wanita dinyatakan positif hamil, apalagi mengandung anak pertama, biasanya suami, ibu kandung, ibu mertua mulai protektif dengan apa yang dilarang maupun diperintahkan untuk ibu hamil. Sederet larangan maupun perintah mulai dijelaskan satu persatu. Malah ada pasangan suami istri yang sampai membuatkan daftar larangan untuk ibu hamil. Sebenarnya tujuan tersebut baik agar kelahiran perdana berjalan lancar. Si jabang bayi lahir dalam keadaan sehat dan sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Sayangnya, pantangan untuk ibu hamil ini berkembang dari mitos-mitos yang dipercaya oleh orang tua zaman dulu, lalu diajarkan turun-temurun ke anak-anak demi keselamatan sang cucu di dalam kandungan. Saking banyaknya larangan maupun perintah dengan jumlah yang sangat banyak, dipercaya masyarakat Indonesia, hal ini bisa saja malah mengganggu ibu hamil sehingga ibu hamil diliputi rasa takut setiap hari. Kalau nanti lupa menjalankan larangan tersebut dapat berdampak buruk terhadap kondisi atau kesehatan bayinya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara jelas apa saja mitos dan fakta seputar benda dan makanan ibu hamil. Yang pertama, makan nangka dan nanas. Ini merupakan salah satu mitos yang sangat populer di masyarakat luas. Ibu hamil yang dilarang makan buah nangka dan nanas dipercaya dapat membahayakan janin, bahkan dapat menyebabkan keguguran. Ahli medis berpendapat bahwa mitos ini tidak benar. Belum ada penelitian yang bisa membuktikan hal tersebut. Buah nangka memiliki kandungan gizi asam folat, vitamin A dan C, magnesium, kalsium, zat besi, dan lemak jenuh yang rendah sehingga aman dikonsumsi untuk ibu hamil. Namun kalau ternyata setelah makan ibu hamil merasakan sensasi panas di perut, itu karena buah nangka punya kandungan gas yang cukup tinggi. Jadi bukannya tidak boleh makan buah nangka selama hamil, asalkan konsumsinya tidak berlebihan maka tidak masalah. Sedangkan dengan buah nanas, buah ini mengandung bromelain terutama pada bagian inti nanas yang keras, di mana terdapat enzim yang dapat memperbesar resiko keguguran dan mempercepat persalinan. Tetapi sebenarnya kandungan bromelain dalam sebuah nanas sangatlah kecil, jadi tidak ada dampak apa-apa selagi ibu mengkonsumsi nanas dalam jumlah sedikit. Misalnya beberapa potong kecil nanas. Untuk memperkecil kandungan bromelain yang terdapat pada nanas, Anda dapat membuang inti nanas yang keras tersebut. Perlu diketahui, nanas merupakan sumber vitamin C yang penting untuk daya tahan tubuh. Selain itu, nanas juga mengandung serat yang baik untuk mencegah sembelit yang biasa dialami oleh ibu hamil. Yang kedua, minum air kelapa muda. Banyak orang yang percaya bahwa ibu hamil yang mengkonsumsi air kelapa muda membuat kulit bayi bersih, putih, dan mulus. Menurut ahli medis, air kelapa tidak dapat mengubah warna kulit seseorang, termasuk bayi, meski air kelapa mengandung vitamin C. Soal warna kulit bayi sepenuhnya dipenuhi oleh faktor genetik orang tua. Tetapi menurut saya pribadi, yang dapat mendorong kulit bayi bersih, putih, dan mulus adalah air kelapa hijau dan bukan air kelapa biasa. Karena salah satu fungsi yang sangat signifikan air kelapa hijau adalah membersihkan air ketuban dan antioksidan yang baik, sehingga membuat asupan makanan di janin menjadi baik yang berdampak untuk tubuhnya kelak. Untuk masalah manfaat kelapa hijau untuk ibu hamil telah saya jelaskan pada video sebelumnya. Silahkan Anda cek pada video sebelumnya atau pada thumbnail berikut ini. Yang ketiga, mengkonsumsi kacang hijau. Ketika ibu hamil tengah mengandung dan rajin mengkonsumsi bubur kacang hijau atau minuman sari kacang hijau, maka bisa membuat rambut bayi lebih tebal dan lebat. Padahal menurut ahli medis, kacang hijau sangat baik bila dikonsumsi ibu hamil karena mengandung vitamin B, vitamin E, dan protein. Nutrisi tersebut memang dapat membantu pertumbuhan bayi. Tetapi sayangnya rambut bayi yang lebat atau tidaknya sebenarnya lebih dipengaruhi oleh faktor genetik orang tuanya. Yang keempat, melilitkan handuk di leher. Setiap wanita pasti sangat sering melilitkan handuk di leher ketika akan atau setelah mandi. Sehingga saat ia sedang hamil, ia lupa bahwa tidak boleh melilitkan handuk di lehernya. Sebenarnya bukan hanya handuk, tetapi benda lainnya seperti handset atau benda yang dapat dililitkan di leher. Kalau pantangan ini dilanggar, maka saat akan melahirkan nanti, bayinya akan terlilit tali pusar yang menyebabkan sulitnya proses persalinan. Menurut ahli medis, sebetulnya tidak ada hubungannya antara bayi yang terlilit tali pusar dengan melilitkan handuk ke leher. Hal ini disebabkan karena faktor bayi yang terlalu aktif bergerak di dalam kandungan. Yang kelima, pakai peniti, gunting, dan bangle.
Untuk ibu yang tengah hamil harus membawa peniti, gunting ataupun bangle. Hal ini dimasukkan agar tidak diganggu makhluk halus. Hal ini merupakan pendapat orang tua dulu yang sudah turun-menurun hingga sekarang. Konon katanya ibu hamil rentan diganggu makhluk halus, makanya dilarang untuk bepergian atau keluar rumah di waktu maghrib, karena dikhawatirkan janin dicuri jin atau makhluk astral lainnya. Sebenarnya menurut ahli medis, benda-benda yang katanya jimat itu tidak punya efek sama sekali bagi kesehatan dan keselamatan ibu hamil maupun janin. Kalau ibu hamil dan janin mau sehat, tentu saja harus makan makanan bergizi, tidak boleh capek dan stres. Menurut Islam, percaya pada jimat adalah perbuatan syirik. Syirik termasuk dosa paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah sebaik-baiknya penjaga. Jika ibu hamil ingin bayinya dilindungi dari makhluk yang ingin berbuat jahat, dekatkanlah diri pada Tuhan dengan perbanyak ibadah. Yang keenam, mengkonsumsi laron. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia seringkali mengkonsumsi laron yang ditangkapnya menggunakan seember air kalau sudah musimnya tiba. Laron tersebut kemudian dimasak dalam bentuk pepes maupun digoreng untuk kemudian dikonsumsi sebagai lauk. Orang tua dulu percaya bahwa ibu hamil dilarang mengkonsumsi penganan ini karena dikhawatirkan ia akan mengalami alergi atau gatal-gatal. Yang ketujuh, mengkonsumsi ikan lele. Ibu yang tengah hamil dilarang untuk mengkonsumsi ikan lele. Hal ini dipercaya oleh orang tua dulu karena dapat membuat kepala bayi membesar sangat cepat sama seperti kepala ikan lele, sehingga akan menyulitkan pada proses persalinannya nanti. Padahal menurut sisi medis, larangan ini sungguh keliru. Ikan lele justru merupakan sumber protein yang baik bagi ibu hamil dalam menyediakan gizi untuk kesehatan dan pertumbuhan janinnya. Sehingga bagi Anda yang tengah hamil diperkenankan untuk mengkonsumsi ikan lele karena mitos ini sangatlah keliru. Yang kedelapan, mengkonsumsi pisang dempet. Bagi ibu yang tengah hamil, maka dilarang untuk mengkonsumsi pisang dempet. Hal ini dipercaya oleh orang tua zaman dulu karena dapat berdampak mengandung anak yang kembar siam. Yang kesembilan, mengkonsumsi kueni dan durian. Baik orang tua zaman dulu ataupun menurut ahli medis, mengkonsumsi mangga, kueni, dan durian amat sangat dilarang untuk ibu yang tengah hamil. Setelah diteliti, kandungan dari kedua buah tersebut mengandung senyawa alkohol yang dapat membuat ibu hamil mengalami kontraksi dan berpotensi menyebabkan kandungannya keguguran. Bagi ibu hamil yang memang kepingin atau ngidam, saya sarankan sebaiknya jangan makan terlalu banyak, karena 2 mata durian ukuran sedang sudah setara dengan 60 kalori. Yang ke-10, mengkonsumsi udang dan kepiting. Ada mitos yang mengatakan bahwa ibu yang tengah hamil dilarang untuk mengkonsumsi udang dan kepiting. Karena bila ibu hamil sering mengkonsumsi udang dan kepiting, maka dapat menyebabkan janin tumbuh dengan kecacatan dan terlambat. Hal ini sejalan dengan ahli medis yang mengatakan bahwa dalam kandungan udang dan kepiting seringkali mengandung logam berat dan merkuri yang dapat beresiko bagi kehamilan. Seperti diketahui bahwa kandungan merkuri merupakan faktor terbanyak yang dapat membuat janin tumbuh cacat dan terhambat. Yang ke-11, mengkonsumsi jantung pisang. Jantung pisang merupakan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Makanan ini dapat diolah menjadi sayuran yang sangat nikmat dengan cara sayur, santan, ataupun ditumis. Akan tetapi sayangnya, menurut mitos orang tua zaman dulu, bahwa ibu yang tengah hamil dilarang untuk mengkonsumsi penganan satu ini, karena dikhawatirkan janinnya akan menyusut ukurannya seiring berjalannya waktu sama seperti jantung pisang. Padahal menurut ahli medis, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya, karena dalam jantung pisang tidak ditemukan kandungan yang berbahaya bagi janin. Yang ke-12, mengkonsumsi makanan pedas. Ibu yang tengah hamil dilarang untuk mengkonsumsi makanan pedas. Hal ini dikarenakan makan pedas saat hamil bisa membuat bayi lahir lebih cepat. Tetapi menurut ahli medis, belum ada fakta ilmiah yang membuktikan hal tersebut. Ibu hamil tidak boleh terlalu banyak makan pedas karena bisa membuat perut mules dan diare, bukannya menimbulkan kontraksi persalinan. Yang ke-13, membakar peralatan bayi. Selanjutnya ada mitos yang berkembang bahwa ibu yang tengah hamil dilarang untuk membakar peralatan bayi atau bekas peralatan untuk membersihkan tubuh seperti bungkus sabun, tisu, atau sejenisnya. Karena mitosnya jika melakukan hal tersebut bisa membuat kulit bayi ruam, bahkan seperti terbakar. Hal ini berbanding terbalik menurut ahli medis yang mengatakan bahwa peralatan yang sudah kotor dan tidak terpakai boleh saja dibakar untuk menghilangkan kotoran, bahkan virus yang menempel. Yang ke-14, merokok. Ada mitos yang berkembang bahwa ibu hamil tidak boleh merokok karena dapat berakibat fatal untuk janin yang dikandungnya. Jika ibu hamil sebelumnya memang sudah menjadi seorang perokok, maka sebaiknya berhenti dahulu ketika sedang melakukan program kehamilan. Hal ini sejalan dengan perkataan ahli medis bahwa merokok dapat mengakibatkan janin hanya mendapatkan darah lewat plasenta lebih sedikit, sehingga zat asam dalam darahnya sedikit.
Akibatnya berat badan bayi menjadi lebih rendah dibandingkan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Yang ke-15, bau bahan kimia. Bagi ibu yang tengah hamil, sebaiknya hindarkan berbauan yang berasal dari bahan kimia. Hal ini bisa bersumber dari cat, thinner, ataupun lukisan. Karena bau yang ditimbulkan dari bahan tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya, sehingga bila terhirup ibu hamil bisa masuk ke dalam tubuh. Tak heran bila ada orang yang merasa pusing setelah mencium bahan kimia tersebut, apalagi bagi ibu hamil. Hingga saat ini memang belum diketahui pasti apakah bau dari zat kimia bisa berbahaya bagi perkembangan janin, tetapi tentu saja pencegahan jauh lebih baik. Yang ke-16, penggunaan pembersih dan pengkilap. Bagi ibu yang tengah hamil, sebaiknya berhati-hati terhadap bahan pembersih dan pengkilap lantai. Hal ini dikarenakan bahan-bahan tersebut mengandung kandungan bahan kimia yang dapat diserap lewat kulit, sehingga masuk ke dalam airan darah di mana janin sedang berkembang, sehingga sebisa mungkin hindari kontak langsung dengan kulit Anda, atau lebih baik gunakan sarung tangan jika mengharuskan ibu hamil menggunakan bahan pembersih atau pengkilap tersebut. Yang ke-17, penggunaan pewarna rambut. Bagi ibu yang tengah hamil, sebaiknya berhenti dahulu untuk melakukan pewarnaan rambut. Walaupun memang belum ada bukti yang menunjukkan kandungan bahan kimia dalam pewarna rambut berbahaya bagi janin, tetapi pewarna rambut belum terbukti aman sama sekali untuk ibu hamil, sehingga sebaiknya bagi Anda yang ingin mendapatkan yang terbaik untuk ibu dan janin, untuk sementara Anda dapat menunda keinginan untuk pengecat rambut. Yang ke-18, penggunaan kosmetik. Menurut ahli medis, ibu yang tengah hamil dilarang untuk memakai kosmetik yang berlebihan, apalagi kandungan kosmetik tersebut mengandung bahan kimia yang berbahaya. Walaupun sebetulnya kosmetik memang punya kandungan bahan kimia yang jumlahnya sangat sedikit, menurut penelitian, kandungan merkuri dalam kosmetik memang diketahui berbahaya bagi janin. Untuk itu, bagi Anda yang ingin tetap tampil cantik walaupun sedang berbadan dua, sebaiknya berkonsultasikan pada ahli kosmetik untuk apa yang aman untuk ibu hamil. Yang ke-19, penggunaan stocking. Benda berbahaya berikutnya untuk ibu hamil adalah memakai stocking. Hal ini dikarenakan pemakaian stocking dapat membatasi peredaran darah di kaki selama masa kehamilan, dan ibu hamil sangat dilarang dengan berbagai hal yang dapat membatasi peredaran darah selama kehamilan. Untuk itu, efek dari pemakaian stocking dapat menimbulkan pembengkakan, sehingga jangan pernah gunakan stocking untuk membungkus kaki dengan ketat. Sebaiknya gunakan stocking dari bahan lunak bila Anda merasa perlu memakainya untuk menjaga keindahan dan kehangatan di ruangan ber-AC. Bagi Anda yang penderita varises, bisa tetap menggunakan stocking yang khusus untuk penderita varises. Yang ke-20, penggunaan sepatu berhak tinggi. Benda berbahaya untuk ibu hamil selanjutnya adalah sepatu berhak tinggi. Sebenarnya pemilihan sepatu semasa kehamilan lebih diutamakan pada kenyamanan dan keamanan. Tubuh akan mengalami perubahan semasa kehamilan, maka penting untuk menghindari sepatu yang akan membebani bagian punggung bawah dan otot kaki. Seperti halnya sepatu berhak tinggi bisa berisiko terpleset, jatuh, dan kaki terkilir. Hindari pula berbagai hal yang dapat menyebabkan Anda jatuh atau terkilir ketika membeli sepatu bila yang ukurannya sedikit lebih besar dari biasanya, sebagai antisipasi kaki yang membengkak yang umum terjadi semasa kehamilan. Yang ke-21, mengkonsumsi alkohol. Untuk ibu yang tengah hamil, jangan sekali-sekali mengkonsumsi alkohol. Apabila sebelumnya suka mengkonsumsi minuman beralkohol, maka harus dihentikan sebelum kehamilan terjadi. Asal Anda tahu bahwa tidak ada tingkat pemakaian alkohol yang aman semasa kehamilan. Minuman beralkohol akan masuk ke dalam darah bayi melalui darah ibunya. Sementara hati janin belum berfungsi maksimal, maka alkohol akan tetap berada di dalam darah. Ibu hamil yang minum alkohol dalam jumlah berlebihan sebagian besar akan berisiko pada janinnya kelak, yang bisa menghambat pertumbuhan fisik, otak, dan sebagainya, sehingga bayi terlahir dengan cacat fisik, kerusakan jantung, dan retardasi mental. Yang ke-12, mengkonsumsi daging setengah matang. Untuk ibu hamil, jangan sekali-sekali mengkonsumsi daging setengah matang atau bahkan daging mentah. Ibu hamil diharuskan untuk mengkonsumsi daging yang diolah hingga matang, karena bahan makanan berasal dari hewan bisa mengandung bakteri, parasit, protozoa, dan bahkan berbagai jenis cacing. Seperti pada telur setengah matang yang sering kita makan sehari-hari, bisa ditemukan salmonella yang dapat mengakibatkan penyakit tifus. Bahan makanan yang mengandung kuman tersebut bisa masuk ke dalam tubuh ibu hamil dan dapat menyebabkan infeksi. Semua infeksi pada ibu hamil menyebabkan gangguan pada janin. Untuk dapat mengetahui hal ini, maka harus dilakukan pemeriksaan darah. Yang ke-23, mengkonsumsi pil KB. Bagi ibu hamil yang belum menyadari dirinya tengah hamil, maka akan terus mengkonsumsi pil KB. Pada saat belum menyadarinya, tidak perlu terlalu khawatir.
Karena sebenarnya pil KB tidak secara langsung menyebabkan efek pada janin, misalnya bayi cacat, karena hormon-hormon sintetis dalam pil KB hampir sama dengan hormon-hormon alami yang diproduksi tubuh manusia. Tetapi ibu hamil harus segera menghentikan mengkonsumsi pil KB setelah mengetahui dirinya tengah hamil. Yang ke-24, mengkonsumsi kafein. Sebagian dari para wanita memang sangat menyukai kafein, dan sebenarnya di saat tengah hamil masih boleh mengkonsumsinya, hanya saja harus segera dibatasi setelah mengetahui diri tengah hamil dan tidak boleh terlalu berlebihan. Yang perlu Anda tahu bahwa kandungan kafein merupakan suatu perangsang yang berpengaruh dan bisa meningkatkan produksi hormon stres. Peningkatan ini menyebabkan berkurangnya aliran darah ke rahim dan berkurangnya oksigen mencapai janin, sehingga mengkonsumsi kafein dalam jumlah banyak sangat tidak dianjurkan bagi ibu hamil. Anda juga tidak disarankan minum teh berbarengan dengan vitamin atau makanan yang mengandung zat besi, karena kandungan teh akan menghambat penyerapan zat besi. Yang ke-25, mengkonsumsi obat pereda sakit. Bagi ibu yang tengah hamil dilarang untuk mengkonsumsi obat pereda sakit yang dijual bebas di masyarakat. Walaupun memang ibu hamil rentan sekali mempunyai gangguan kesehatan, bukan berarti bila sedang sakit tidak boleh minum obat, karena memang kandungan obat-obatan yang dijual bebas di tengah masyarakat tidak aman untuk ibu yang tengah hamil. Lebih baik bagi ibu hamil yang tengah sakit berkonsultasi dengan dokter kandungan bila menderita gangguan kesehatan, sehingga ia akan menuliskan resep obat yang aman untuk ibu hamil. Itulah 25 mitos dan fakta seputar benda dan makanan untuk ibu hamil. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.